Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat ibu bapak sekalian yang hadir di ini tempat, tepatnya di Masjid Jami'i Al Madinah CBD. Saya kasih bekal buat ibu-ibu dan bapak-bapak di akhir zaman sekarang ini, mari banyakin tauhid kalimat la ilaha illallah. Karena fitnah sudah mulai di mana-mana, ulama sudah banyak udah banyak sekali yang difitnah segala macam, lihat di media sosial. Padahal kita tahu syarat jadi ulama itu berat, Pak. Berat, emangnya enggak gampang? Berat jadi, lihat di Al-Qur'an, falaulana parin to'ifah, kalimatnya sampai dengan la'alakum yarsudun. Harus tafakuh fidin, harus paham tafsir, harus paham asbab nujur, harus paham mufassir, harus paham ayat makiyah madaniyah, harus paham ayat munakahat, ayat khos, itu baru tafsir. Ya kan, ayat kaidah munakahat dan asbab nujulnya apa, kenapa Rasul mengatakan seperti ini, apa sebabnya, berapa itu ayat madaniyah ayatnya, berapa jumlah ayat makiyah, di mana kenapa Allah mengatakan madaniyah maka makiyah, terus bedanya apa, asbab nujul apa, lama, itu baru tafsir. Belum hadis, kudu paham hadis mutawatir, hadis maudhu, hadis hasan, hadis sahih, hadis doib, terus sanadnya kemana, siapa perawinya, berapa perawi hadis, berapa sanad hadis. Capek. Belum lagi apa namanya ilmu kalam. Setelah ilmu kalam paham segala macam tek-tek bengek, kita mesti tahu, jangan kayak begitu dah, tauhid, tajwid. Non mati hukumannya 28 hijaiyah, ketemu non wati ada 4 kan, ihfa, idgham, ijhar, iqlab, bener nggak? Bukan hanya non mati saja, tetapi tanwin, patan, tanwin, kasrin, tanwin, domaun. Kalau ketemu dengan hukuman non mati ini, wajib diantaranya, kalau ketemu ihfa berarti harus dibaca ihfa. Sementara di Al-Quran itu bukan hanya satu, banyak sekali, ada imala, ismam, saktah, apalagi ya di surah Yasin, saktah, mimmar kodina, lihat di surat Yasin, mimmar kodina. Kalau saktah itu bahasa Arab, bahasa kitanya mah berhenti sebentar, jangan napas. Kita baca karena nggak tahu ilmunya, kok kudungnya mau gede, mau sorbannya apa nyengser. Benar. Begitu dibaca surat Yasin, mimar kodina aja, ya belum paham berarti. Terus di surat At-Taubah ada baro'atun minallah, yang harus kita baca nggak boleh napas sampai minallah, baro'atun minallahi, terus sampai dengan selesai. Ya kan, di surat Baro'ah belum ismam, imala, ismam, belum lagi ayat, belum lagi dalam Al-Quran itu dijelaskan ada yang namanya qiraat sab'ah, qiraat ahpas. Puyeng. Terus pengarangnya siapa kira-kira, penemu ilmu tajwid yang meninggal tahun 240. Nah, terus titik tanwin domanya ada tuntan, alif 2 di atas, alif 2 di bawah, alif 2 di depan, Siapa yang menemukan? Ayo lo. Siapa? Kagak paham juga. Itu lain lagi, itu sahabat yang kayak gitu. Abu Juhal Jazuli meninggal tahun 60 Hijriah. Yang menemukan titik 2 di atasan, belum lagi yang bukan titik 2 di atasan, alif desa a, alif desa i, alif desa o. Kalau tadi an lain lagi yang menemukan, in lain lagi, terus a, i, u nya lain lagi. Penemunya itu siapa, tahun berapa, kurunnya? Ngap dari tajwid juga, ngap. Makanya saya kalau disebut kiai suka malu, nggak ada potongan, jauh, ngeri. Makanya saya bilang, surga itu bukan milik kiai, surga bukan milik ustadz, tapi surga milik orang yang dapat ridho Allah Subhanahu. Kiai aja belum tentu dapat ridho, apalagi kita yang hidupnya kerja keras nih. Saya punya kisah dalam, masih lama nggak Pak? Masih ada waktu ya? Ada kondangan nggak jam segini? Saya sebetulnya jadwal nikah ini nih jam 9, lumayan kan, 200.000 juga. Menjadi saksi, nggak seru nggak nikah, kalau nikah mau gope, penkiai. Saya punya cerita dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi. Tahu Syekh Nawawi ya? Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Jaman bin Janta bin Masjun bin Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau orang Tanah Hara asli. Syekh Nawawi punya kakak namanya Syekh Abdul Karim, punya ngarang kitab sampai 165 kitab, satu riwayat ada yang bilang 130. Beliau termasuk ulama Hijaz yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Banten, tinggalnya di Tanah Hara, kelahirannya anak Mbah Yayi Umar, luar biasa hebat
jasa sama Kitowil, wafatnya di kota Mekah, ngarang kitab namanya Nasoihul Ibad, yang kalau setiap tanggal di dua hari ketiga di bulan Syawal diadakan acara haulnya. Ibu pernah datang ke sono? Ya, katanya yang wakil presiden Ki Ma'ruf Amin itu masih keturunannya dari Koper. Dia punya adik namanya Ki Dori itu Ki Amin terus sampailah, cuman Ki Ma'ruf Amin bukan dari Ki Ma'ruf Aminnya, tapi dari ibunya itu keturunan Syekh Nawawi Tanahara Banten. Makanya beliau punya yayasan pondok pesantren An-Nawawiyah. Tuh di mana? Di Tanahara, di sono di pesantrennya dia punya yayasan, punya sekolah, punya kuliahan. Ya namanya gak wakil presiden, saya RT juga bukan. Ya wajar lah gitu di sana di Tanahara, ngarang dalam kitab Nasoihul Ibad. Beliau adalah seorang ulama besar. Ada tiga, ada Nawawi Rafi'i, ada Nawawi Mandaya, ada Nawawi Tanahara Al-Jawi. Kalau Rafi'i orang Saudi, orang Mekah, orang Eropa, beliau termasuk mujtahid mutlak. Kalau Mandaya pengarang kitab Al-Awamil yang sekarang masyhur dalam Banten itu namanya I'lam Anal Awamila fi Nahwi Mi'atu Amilin, sampai di akhir wa auradna bayanaha ala tariqil hisabi. Semua ilmu nahwu dijelaskan dalam itu anak Ki Abu Bakar. Tapi Syekh Nawawi seorang ulama besar, pengarang kitab salah satunya Nasoihul Ibad. Punya kisah cerita begini bahasa kitanya mah. Ada 3 orang meninggal dunia. Yang satu kiai, yang satu lagi pedagang, yang satu lagi pejabat. Ustaz, zaman dulu ada pejabat? Ada pedagang? Ada. Orang zaman Rasulullah juga ada pedagang, ya kan? Ya zaman Rasulullah ada pedagang, ada pejabat gitu kan. Apalagi zaman sekarang, zamannya Syekh Nawawi. Ceritanya meninggal dunia 3 orang nih. Singkat ceritanya begini, didatanginlah, dizarahin nih sama seorang waliullah. Nama juga yang ngajarahinnya wali. Yang ngajarahinnya wali. Yang mati 3 orang biasa, 1 kiai, 2 pejabat, ketiga pedagang. Balik lagi, yang mati 3, 1, 2, 3, yang jarahin wali. Mestinya kan kiai, pejabat, pedagang jarah ke makam wali, begitu kan? Ini mah wali jarah ke makam pejabat, aneh loh gitu kan. Ini riwayatnya nih. Mestinya kita nih orang biasa pedagang, orang biasa jarah ke Habib Husain bin Sayyid Abu Bakar Ali Drus. Di mana? Jangan-jangan nggak suka jarah ini di luar watang ya. Habib Husain, Habib Abbas bin Sayyid Abu Bakar Ali Drus, sampai ke sana lagi Habib Ali Kuitang, Habib Hasan Bapriuk, Al Habib Abdurrahman Keramat Kampung Badan, terus Al Habib Syahabuddin Al-Kab, muter ke sana Habib Husain, Habib Abdullah Pekalongan, Habib Husain, terus sampai ke Bogor, muter lagi ke sini, terus sampai ke CBD, datang ke sini ada Habib apa ini di sini? Itu jarah wali namanya juga. Begitu ceritanya datang wali jarah, ngucapin ke, biasanya kan kalau kita jarah ngucapin bagaimana, Bu? Ibu suka jarah ke makam orang tua? Sokuma nyebut aja. Gimana kalau jarah ke orang tua ngucapin salamnya? Ke ahli kubur. Ma, saya jarah nih, mau hajatan gitu. Assalamualaikum ya ahlal. Assalamualaika ya ahlal kubur. Assalamualaiki ya ahlal. Assalamualaikum ya darul kaumil mukminin. Kalau tempat umum, kalau dewekan emak kita assalamualaikum ya ahlal kubur, antuna salafuna wa insyaallah wa inna insyaallah bikum lahikun. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu hayyun daimun la yamutu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Allahumma sholli, ada prakteknya, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau kita jarah ke alam kubur, tepatnya ke orang tua kita, ngucapin kata-kata kayak tadi, kayak seperti kita mau silaturahmi ke emak kita, bawa makanan isinya daging ayam, ama nasi, ama kue, dan pulangnya emak kita tuh kayak gitu. Tapi kalau cuma datang doang, assalamualaikum mak, mau hajatan besok nih, doain ya. Malu lagi disiksa tolol. Gitu kan. Doain nih besok mau hajatan biar berkah, tamunya biar banyak. Terus kalau ada yang hajatan juga yang lain bisa, jangan sampai kalah saing segala macam gitu ngomongnya. Kan orang Betawi begitu, orang kampung saya mah. Saya, kakek saya dimakamin di situ. Di sini ada orang makam umum. Saya dengerin aja. Saya tahu bahwa dia adalah orang bodoh, nyuruh kagak sama santri. Padahal dekat pesantren, nyuruh kagak, cuma ngomong, "Mak,
ini katanya juga lah cuman nggak bisa bawa apa-apa doang, menyiram-nyiramin, doain saya katanya biar berkah, biar pada sehat anak, habis entong pada sakit melulu lah. Saya bilang, po lagi ngapain? Ini lagi ngomong katanya maknya lagi udah mati. Ya ilaha illallah, tuh ucapin kayak tadi, assalamualaikum ya ahlal, assalamu alayka ya darul qaumil mu'minin, assalamu alayki kalau emak ya jaddati, kalau emak kolot, kalau emak ya ummi, kalau bapak assalamu alayka ya abi, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Jawab pak, itu ahli kubur jawab sebetulnya, cuman gak kedengeran sama kita lah. Kalau kedengeran mah kabur kita. Masa lagi jawab dia waalaikumsalam, loncat bu, apalagi matinya ketabrak kereta mah kan pasti jawab waalaikumsalam warahmatullah, seneng banget tuh. Apa oleh-olehnya tadi? La ilaha illallah wa daulah sari, makanya baca ibu-ibu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, hayyun daimun la yamutu, biyadikal khair, innaka ala kulli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Orang tua yang didatengin kayak begitu girangnya bangga sekali sama anak. Subhanallah, sambil ngadoa ke Allah, Allahumma la tu'ajib ala ahlil kubur ma baba minal ana ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rabbi, saya sekarang udah dewasa, semasa kecil saya kurang begitu memahami arti kehidupan terhadap orang tua. Pada pagi hari ini, malam ini, siang ini, saya mohon kepada Engkau ya Allah, angkatlah siksaan kubur orang tua saya ya Allah. Kan nikmat orang tua. Apakah itu nggak dijawab permohonan kita? Dijawab. Apakah nggak dijawab? Dijawab. Cuman tidak terlihat oleh kita. Kalau kelihatan tadi saya bilang walaupun emak kita emak tega amat sama anak juga begitu bisa loncat. Tuh jangan sampai lupa kayak gituan. Baca. Ini udah jam berapa ini? Ceritanya panjang ini. Kelarin ya Pak ya? Dikelarin ceritanya nih. Masuklah. Begitu ngucap tadi wali assalamualaikum ya ahli kubur, enggak dijawab-jawab juga. Ngucapin salam kepada kiai, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya kiai, singkatnya begitu, enggak dijawab-jawab juga. Assalamualaikum ya kiai, enggak dijawab juga. Ini kiai lagi ngapain ini ya? Kayak kita aja lah kalau masuk ke rumah orang ngucapin salam, terus orangnya kagak ada, enggak dijawab kira-kira kan? Kenapa emang? Orangnya enggak ada, bisa jadi karena dia lagi digebukin, lagi sakit dan lain sebagainya kan? Sama kita juga, sama tadi wali begitu ngucapin assalamualaikum ke ahli kubur, begitu tidak dijawab, berarti ada curiga, ada apa ini kiai kemana nih nggak dijawab-jawab. Begitu datang ke pengusaha tadi tuh, pengusaha di sini ada pengusaha nggak? Tukang dagang lah minimal, bos limbah lah, ada nggak di sini bos limbah? Pengusaha ada nggak? Ngaku apa sih ngomong? Pedagang, tukang warung ada? Oh nggak ada yang mau semua ini mah, berarti pejabat semua berarti ya. Begitu masuk ke pedagang itu pedagang, ibu ada yang tukang dagang di sini? Ayah, nah ayah terjena. Begitu nujara tadi wali, begitu ngucapin assalamualaikum ya ahlat tijarah, assalamualaikum tukang dagang, ini saya mujarah nih, dijawab waalaikumsalam. Kaget wali, kiai yang ngucapin salam kagak dijawab, kenapa tukang dagang? Kaget, aneh kata kiai, kata wali ini aneh. Jarah lagi ke salah satu lagi pejabat, ngucapin salam lagi, singkatnya mah dijawab juga, tukang dagang di, pejabat di, ngapa giliran kiai kagak di? Ada apa ini? Ditanya kiai, emang apa tadi? Penasaran, namanya wali kan, ceritanya begitu. Kenapa begitu saya ngucapin salam ke antum kagak mau jawab? Ya Syekh, mohon maaf pada saat antum datang ke tempat saya sedang disiksa di ahli kubur. Emang apa? Kalian tuh kiai. Saya mah kiai juga sebutan doang, ulama gak. Emang apa? Bisa ngucapin doang ke orang, ngejalanin mah kagak. Ngomong nikah, tangkiu mata balakum ini sama asna wasurah warubah. Allah nyuruh kita punya bini itu lebih daripada satu, boleh disunahin. Saya mah punya bini atu. Enggak bakal itu. Saya nyuruh, mari sama-sama kita berkurban. Barang siapa yang berkurban akan jadi kendaraan kita nanti di yaumil kiamah. Kiai yang ngomong begitu, deweknya enggak korban.
dalilnya hebat luar biasa, sodako ini masjid bukan, kalau bukan kita siapa lagi? Dia mah kagak bisa ngomong doang. Tadi tuh yang pedagang tuh pedagang, saya memang benar tahajud kagak duat jarang, apalagi yang namanya sholat tengah malam mah paling saya ngejalanin sholat 5 waktu doang. Emang saya bener sholatnya jarang, jauh sama kiai, tapi saya mah ya Allah ya Syekh nggak boleh ngelihat orang miskin, nggak boleh ngelihat orang susah, nggak boleh anak yatim susah, nggak boleh terlantar. Hati saya tuh sama Allah diberikan hidayah, selalu merasa iba, dan saya tidak pernah merasa punya, selalu punya melulu. Setiap saya punya saya sodakokan, setiap saya punya saya sodakokan. Saya sifatnya sosialnya tinggi, namanya juga ahli kubur. Kan semua ditutup, yang cerita ini tangan semua. Itu kan dalam Irsadul Ibad diceritain. Itulah yang bisa menyebabkan. Jadi ternyata bukan karena ibadah saya, tapi amaliyah karena sosial tinggi saya terhadap sesama. Itulah yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Enak gak kira-kira? Tuh hebatnya pedagang. Makanya ibu pada jadi pedagang aja. Asal dapat keuntungan 2 juta, GoPay kasih ke saya, ntar nomor rekening saya kasih. Pejabat begitu diucapin salam, kenapa antum bisa jawab? Benar saya di dunia, orang bilang pejabat itu banyak, mayoritas, rata-rata kalau sudah jadi pejabat identik dengan bukan saya yang ngomong ya, korupsi segala macam. Tapi saya walaupun korupsi juga demi masyarakat, saya kasih duit buat masyarakat, apa-apa buat masyarakat. Mungkin karena sifat sosial saya tinggi, itulah yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Pantas kalau Nabi ngomong al jannatu darul azkiya, surga itu buat orang-orang yang barahan. Makanya kudu baik. Sekarang pada punya emas nggak? Lepasin. Itulah, maka oleh karena itu di pagi hari ini walaupun kita ahli ibadah, yuk sama-sama kita belajar barahan, belajar baik, belajar juga rasa syakoya, belajar juga rasa barahan terhadap sesama tetangga. Ke orang tua jangan pelit, ke bapak kita jangan pelit. Bapak yang punya anak, ibu yang punya anak pada di pesantren jangan pelit. Kalau dia ada kebutuhan kasih, dia minta beliin kasih, jangan pelit sama orang tua terhadap anak. Sebaliknya juga kita ke orang tua kalau punya jangan suka pelit, ke tetangga jangan pelit. Selama kita ngasih, kalau kita ikhlas, insya Allah sifat sosial tinggi kita, walaupun kita ibadah kurang, mungkin itulah yang bisa menyebabkan kita dapat ridho dari Allah karena gara-gara barahan alias baik. Mudah-mudahan sosial kita pada hari ini dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di pagi hari ini yang cerah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Kami semasa di alam dunia ini belum pernah melihat ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Ibu saya yang masih pada sehat, orang tua saya laki dan perempuan yang masih pada sehat, sehatkanlah badannya ya Allah. Karena biar bagaimanapun orang tua saya yang masih pada hidup sebagai intan mutiara yang bisa menyebabkan ridho-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Sehatkanlah badan kami, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Sehatkanlah orang tua kami ya Allah, berkahkanlah umur orang tua kami ya Allah. Allahumma ghfir lana junubana li wali walidina li wali walidina li wali walidina wali jami'il masyaikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Setelah orang tua kami sehat dan guru-guru kami di mana saja berada ya Allah, para ulama, para habaib, sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya ya Allah. Wa akrobina, serta kerabat tetangga kami ya Allah, walaupun dia tidak baik terhadap kami, bimbinglah kepada jalan hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah kami kepada jalan hidayah-Mu agar kami selalu menjalankan ibadah-ibadah-Mu ya Allah. Rabbana ftah bainana wa bainal qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ghfir lana junubana li wali walidina wali jamil masyaikhina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.